Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, berilah pencerahan bagi kami, agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan saat ini. Bukalah mata rohani pengertian kami, dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaulah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Berjalan di dalam Kebenaran. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kasus salah tangkap yang pernah terjadi di Buru Selatan yang dilakukan oleh 6 oknum polisi terhadap UN, warga Waisama, menyita perhatian publik pada tahun 2016 lalu. Pasalnya, UN dituduh melakukan pembunuhan terhadap AL. Tanpa ada bukti yang kuat, ke-6 oknum polisi itu melakukan kekerasan kepada UN agar ia mengakui perbuatannya. Merasa tidak melakukan kesalahan itu, UN tetap mempertahankan untuk tidak mengakui dan memilih mendapat siksaan dari mereka. Akhirnya, UN dibawa ke RSUD Namrole untuk mendapat penanganan medis karena luka-luka yang serius pada tubuhnya pasca penyiksaan itu. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang kejadian setelah Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Pilatus. Banyak orang yang mulai menuduh Yesus dengan tuduhan melakukan penyesatan, melarang membayar pajak, serta mengakui dirinya sebagai raja. Pilatus pun melemparkan beberapa pertanyaan kepada Yesus, dan ia mengakui bahwa tidak mendapatkan kesalahan dalam diri Yesus. Akhirnya oleh desakan massa, maka Yesus digiring ke hadapan Herodes. Sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita berada pada posisi seperti UN dan juga pada posisi Tuhan Yesus, pastinya sikap membela diri akan terus kita pertahankan. Sebab keyakinan bahwa
Tuhan mengetahui segala sesuatu menjadi dasar untuk kita selalu berada di jalan yang benar. Oleh karenanya, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk tetap melakukan kebenaran dan menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan kita. Pasti ada risiko kalau kita melakukan kebenaran itu. Namun, tetaplah kita bertahan dan taat pada jalan yang benar itu, sebab Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dan menyelamatkan kita karena perbuatan benar yang kita lakukan. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami ya Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Amin.